Kenapa target sales Anda susah banget sih kecapai? Udah berbolak-balik kita pasang iklan, udah bolak-balik kita kasih tahu tim salesnya untuk capai target salesnya. Tapi kok kenapa nggak tercapai-capai? Ya, hari ini kita mau bahas bagaimana cara mencapai target sales Anda dan apa yang menyebabkan target sales Anda itu. Oke, nah jadi yang pertama adalah seringkali kita menyalahkan orangnya dulu kan. Nah ini orangnya. Kita membuat sistem sales yang bagus tapi kita menyalahkan orangnya dulu. Saran saya jangan salahkan orangnya dulu. Ya, bisa jadi orangnya memang salah, tapi kita lihat dulu. Jangan salahkan orangnya, kita lihat dulu dari apa yang kita sudah lakukan, yaitu what-nya. Di what-nya ini kita harus perhatikan kita sudah ajarin atau belum. Kalau Anda jago salesnya, Anda sudah ajarin belum tim sales Anda? Ya, dengan script. Dikasih tahu caranya. Direkam suara Anda, direkam, lalu ditulis skripnya. Ya. Yang kedua, selain skripnya, Anda sudah kasih tahu belum harus lakukan apa? Apa yang harus dilakukan, tugasnya. Leads mana yang perlu dikontak, ya kan? Dan lain-lain juga, misalnya seperti datanya sudah dikasih belum, harus dilakukan apa, terus ngomongnya caranya gimana, format ngomongnya harusnya bagaimana, gitu juga penting ya. Tugasnya dan caranya diajarin dulu. Oke, terus selanjutnya rewards-nya udah jelas belum? Rewards dan consequences, bukan punishment. Apa bedanya sama punishment? Kalau punishment itu dia melakukan kesalahan. Tapi ini rewards and consequence. Kalau dia capai gimana, kalau dia nggak capai target gimana. Itu harus jelas juga, rewards-nya. Nah, yang kedua, setelah what-nya jelas, baru dikasih tahu why-nya. Why-nya. Karena tim Anda, membangun tim itu, kita nggak bisa langsung salahin orangnya karena dia tidak lakukan. Mereka udah ngerti belum apa yang mereka harus lakukan? Kenapa harus dihubungin? Ya, ada yang beberapa orang sales merasa, kenapa saya harus hubungin? Saya kan bisa WA aja, gitu. Atau kebalik, kita harus ngapain? Apa yang dia lakukan harus dimengerti. Anda harus tanya balik, tujuannya untuk apa? Oke? Tujuannya untuk apa mereka melakukan itu? Nah, strategi juga penting. Kenapa harus dilakukan semua ini? Karena strategi yang menentukan mereka akan kerja keras atau enggak. Ya. Yang ketiga adalah monitoringnya, yaitu when. Nah, ada laporannya nggak? Jangan-jangan cuma dibilangin aja. Ini udah ditulis. Lebih bahaya lagi kalau nggak ditulis, kalau cuma lisan aja. Saya udah kasih tau berkali-kali, kenapa nggak gini. Anda percuma. Yang harus dilakukan adalah laporan rutin. Anda nggak perlu ngomong. Laporan adalah yang laporan dari hasil kerja mereka. Actual dibandingkan dengan target. Nah, di sini kita bisa bahas juga di video-video yang selanjutnya. Mengapa target tidak tercapai, ada rumus matematikanya yang sangat menarik untuk kita lihat ya. Jadi secara umum mencapai sales team ada dua sisi. Yang sisi pertama adalah sisi orangnya. Oke, orangnya mesti kita latih segala macam ini kan, dilatih segala macam, di training sampai ngomongnya jago. Sisi kedua adalah matematikanya. Ya, jadi di sisi sini nanti kita bisa lihat bagaimana hitungan matematika itu menentukan Anda bisa capai target atau enggak. Oke, laporan actual versus target. Terus dimonitor nggak? Dicek. Ya, hasil mereka yang katanya menghubungi telepon atau apapun yang mereka kerjakan, dicek. Dimonitor. Ada laporannya, ada scoreboardnya. Ya, kalau kita kayak main badminton atau main olahraga apapun, dikasih tahu caranya, diajarin, jelasin tujuannya, ada rewards consequences jelas, mau dapat medali. Lalu ada laporannya. Setiap kali bola keluar ada nilainya gitu kan. Ada bola masuk ke gawang atau bola keluar garis, ada nilainya kan. Itu yang harus dilaporkan terus. Nilainya dari effort yang mereka lakukan. Lalu cek, lalu monitor. Dan yang terakhir, yang paling efektif adalah bagaimana kita how. Nah ini, how-nya. Bagaimana terjadi kalau terjadi pelanggaran. Bagaimana kalau tidak dilakukan. Ya, konsekuensinya mau dilakukan nggak? Gitu kan, bisa jadi
setelah berapa bulan tidak perform, terus tidak diapa-apain, ya yang lain akan lihat gitu kan. Jadi leadership Anda akan dituntut di sini. Yang kedua, selain how itu adalah how juga cara melakukan pembicaranya, ya. Cara mereka menghandle objection. Cara mereka menghandle problems. Nah, ini biasanya nih, yang namanya orang sales, itu kan susah diatur nih. Saya juga orang sales gitu kan. Lebih nggak mau diatur. Wah, gini-gini repot, udah jalanin aja, dijalanin aja. Nah, itu juga Anda harus menguasai bagaimana cara menghandle blaming misalnya. Biasanya cenderungnya salahin orang kan? Ya, di video-video selanjutnya kita akan bahas nanti gimana cara menghandle itu. Bagaimana menghandle excuse. Orang ini bisa banyak keluar excuse nih, kan saya begini, kan saya begini. Itu bahaya. Oke? Jadi ada 4 cara ini yang kalau kita sudah lakukan, baru boleh kita salahin orangnya. Ya, jangan salahin orangnya dulu. Kalau mereka belum diajarin, mereka belum dikasih tahu tujuannya, belum dilakukan laporan rutin untuk menentukan skor mereka ada berapa, lalu belum dilakukan cara-caranya juga leadership tadi kalau tidak dilakukan bagaimana konsekuensinya, dan kalau mereka bagus ya, bahkan melebihi tembus target, itu ada rewards-nya juga ya, sampai berasa di rekening gitu, baru mulai termotivasi. Baru kita boleh salahin orangnya. Oke, sekarang kita bahas sedikit mengenai orang. Orang berarti ada beberapa tipe. Kalau masalah ini udah dilakukan semua, tapi orangnya memang masih belum juga, berarti ada masalah di orangnya, dan orangnya bisa jadi karena karakteristiknya yang beda, DISC-nya. Ya, lagi-lagi di video yang lain ini kita juga bisa bahas, temukan video mengenai cara membaca orang. Karakteristiknya bisa beda. Kalau orang bukan tipenya, dia bisa nggak suka dengan ngomongan sama orang, gitu ya. Mungkin disuruh orang tuanya, atau dia memang lulusannya komunikasi, si marketing, si atau apapun yang dia biasa lakukan. Tapi begitu mau telepon orang, mungkin agak takut gitu. Bahkan pengajar, guru pun disuruh telepon orang bisa beda. Jadi itu tergantung dari tipe orangnya, ya, tipe orang. Nah, yang kedua, baru orangnya adalah dia memang performer atau enggak. Performer. Berarti kita bertanya sewaktu kita rekrut dia gimana, ya. Lagi-lagi ada juga kita bahas tentang cara rekrut dan sebagainya. Itu ada di situ. Cara merekrutnya bisa jadi Anda belum terlalu tes. Gitu. Hanya cuman interview biasa aja, gitu kan. Alright? So, sekian dulu dari saya. Kita pastikan membuat sistem sales, sistem apapun sebenarnya, bisa sistem sales, bisa sistem operation, dengan membuat ini, jangan salahin orangnya dulu, kalau memang orangnya bermasalah, baru kita lihat tipe orangnya dan apakah dia seorang performer. Sekian dari Coach Joshua, sampai jumpa.